Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sunarti dalam mata kuliah Logika dan Algoritma, pertemuan 12, metode Grady. Pokok pembahasan pada metode Grady ini adalah pengertian Grady, optimasi, permasalahan dalam metode Grady dengan optimal on-tap storage problem, permasalahan dalam metode Grady dengan knapsack problem. Yang pertama adalah Grady. Grady itu adalah metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Persoalan optimasi adalah persoalan mencari solusi optimum. Di sini ada dua macam persoalan optimasi, yaitu maksimasi atau maksimal, minimasi atau minimal. Di mana prinsip utama metode Grady adalah take what you can get now. Yang dalam bahasa Indonesia diartikan ambil apa yang dapat kamu ambil sekarang. Di mana prinsip tersebut juga mempunyai arti pada setiap langkah dalam algoritma Grady, kita ambil keputusan yang paling optimal untuk langkah tersebut tanpa memperhatikan konsekuensi pada langkah selanjutnya. Yang berikutnya adalah contoh optimasi. Pada kasus penukaran uang, diberikan uang senilai A. Tukar A dengan koin-koin uang yang ada. Berapakah jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran uang tersebut? Nah, di sini misalkan terdapat koinnya adalah 5, 10, 25, 50. Jika sejumlah uang sebesar 65 ingin ditukarkan dengan koin, berapakah minimal koin yang didapat? Yang diingat untuk contoh optimasi ini adalah strategi dari Grady, yaitu pada setiap langkah pilihlah koin dengan nilai sebesar mungkin dari himpunan koin yang tersisa, dengan syarat tidak melebihi nilai uang yang ditukarkan. Nah, kita mulai. Yang pertama adalah uang sebesar 65 kita tukarkan dengan koin 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, dan dijumlahkan menjadi 65, maka didapatkan adalah 13 koin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah koin 10 tambah 5 tambah 5 tambah 5 dan dijumlahkan sampai senilai 65, didapatkan adalah 12 koin. Dan sampai kita lakukan dengan penjumlahan 50 tambah 10 tambah 5, itu adalah total 65, maka 3 koin yang didapat. Nah, dari kasus tersebut makanya 3 koinlah yang disebut dengan optimasi yang minimum, ya, yang merupakan solusi yang optimal. Nah, bagaimana jika pertanyaannya adalah berapa maksimal koin yang didapat? Maka jawabannya adalah 13 koin dengan kombinasi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sampai ditotalkan sebesar 65. Untuk permasalahan metode Grady, yaitu optimal on-tap storage problem, yaitu permasalahannya bagaimana mengoptimalisasi storage atau memori dalam komputer agar data yang disimpan dapat termuat dengan optimal. Bagaimana susunan yang harusnya dibentuk sehingga L1, L2, L3 banyaknya data bisa menjadi L atau bisa menjadi optimal. Dari permasalahan tersebut, maka proses pemecahannya adalah yang pertama, tentukan nilai panjang data, waktu penyimpanan, dan waktu rata-rata jika ada. Tentukan urutan penyimpanan datanya, hitung total penyimpanan. Jika ada kapasitas media penyimpanan, maka total tidak boleh melebihi. Dan pilihlah total yang minimum sesuai dengan unsur efisiensi dan efektifnya. Untuk kasus ini, contoh dari optimal on-tap storage problem adalah ada 3 buah program di mana mempunyai panjang program L1, L2, dan L3. Masing-masing nilainya L1 adalah 5, L2 adalah 10, L3 adalah 3. Bagaimana cara menentukan urutan penyimpanannya supaya optimal secara berurutan atau sekuensialnya? Untuk penyelesaiannya, dari 3 program tersebut, maka akan terdapat 6 buah kemungkinan ya yang didapat.
6 buah kemungkinan itu didapat dari mana? Jadi kita harus ingat faktorial. Di sini ada 3 buah data, makanya di sini ada 3 buah program, makanya 3 faktorial, yaitu 3 kali 2, 31. Itu yang akan 6 kemungkinan yang ada. Dari 6 kemungkinan yang ada, kita pilih yang paling optimal. Dari penyelesaian yang paling optimal didapat, yaitu data ketiga bernilai 3, data ke-1 nilainya 5, data kedua nilainya 10, dan nilainya itu adalah jika ditotalkan 29. Nah, di sini untuk susunan yang paling optimal, maka didapat susunan pertama adalah program ketiga, susunan kedua adalah program ke-1, susunan ketiga adalah program kedua. Yang berikutnya adalah Knapsack problem. Knapsack problem adalah suatu masalah bagaimana cara menentukan pemilihan barang dari sekumpulan barang di mana setiap barang tersebut mempunyai berat dan profit masing-masing. Sehingga dari pemilihan barang tersebut didapatkan profit maksimum. Dan di sini untuk metode greedy, penyelesaian Knapsack problem, ada 3 cara. Yang pertama adalah secara matematika, kedua adalah kriteria, dan ketiga adalah dengan pemrograman algoritma. Nah, untuk yang dibahas di sini saya menggunakan kriteria greedy. Di mana kriteria greedy mengenal Knapsack 0 dan 1, di mana 0 dan 1 itu adalah suatu objek diambil seluruh bagiannya atau tidak sama sekali. Nah, yang terpenting adalah cara terbaik agar menguntungkan dari permasalahan tersebut adalah bukan hanya dari hasilnya optimal, tetapi jumlah banyaknya langkah yang dibutuhkan. Untuk menyelesaikan kriteria greedy, di sini menggunakan greedy by profit, greedy by weight, greedy by density. Untuk penyelesaian kriteria greedy, saya akan menjelaskan menggunakan Excel. Knapsack problem dengan kriteria greedy, di sini ada persoalan dengan 3 objek, dengan kapasitas M adalah 20. Berat yang pertama adalah 18, berat yang kedua adalah 15, berat yang ketiga adalah 10, dengan profit yang pertama adalah 25, profit yang kedua adalah 24, profit ketiga adalah 15. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, saya membuat tabel penyelesaian, dan di sini ada properti objeknya, saya menuliskan dengan berat. Di sini saya tuliskan sesuai dengan urutan 18, 15, 10, dan profitnya adalah 25, 24, dan 15. Untuk menyelesaikan kriteria greedy, kita harus melihat catatan terlebih dahulu, yang mana nilai 1 berarti objek dimasukkan, nilai 0 berarti objek yang tidak dimasukkan. Yang pertama kita kerjakan yaitu greedy by weight, yaitu berdasarkan berat minimal. Dari ketiga objek tersebut, berat paling minimal itu adalah di W ketiga, yaitu nilai 10. Kapasitasnya adalah 20. Jadi, kita berikan nilai 1, dan masih ada sisanya adalah 10. Dari mana 10? Kapasitas 20 dikurangi dengan 10. Nilainya adalah 10. Nah, 10 di sini, kita melihat berat yang minimal kedua, yaitu di W kedua, berarti kita kurangkan dengan melakukan perhitungan, dan dilakukan perhitungan untuk hasilnya adalah 2/3. Kapasitas 20 sudah dipenuhi dari berat ketiga dan berat kedua. Untuk yang berat ketiga pertama, untuk berat yang pertama itu kita berikan nilai 0. Nah, sedangkan untuk greedy by profit itu adalah profit yang paling besar. Di sini dilihat profit yang paling besar itu adalah di P1, yaitu 25. Nah, di P1 kita berikan nilai 1, dan untuk selebihnya nilai 1 dengan berat berapa? Dengan berat 18. Jadi 20 dikurangi 18 masih ada sisa 2. Dari sisa kedua ini kita kan mana yang barang dimasukkan? Di profit yang mana? Kita lihat profit yang kedua, dan yang dimasukkan adalah 2/15. Untuk profit yang pertama dan profit kedua sudah memenuhi kapasitas 20, dan untuk profit ketiga kita berikan nilai 0. Nah,
Untuk greedy by density, di sini kalau untuk menghitung density di sini, kita melakukan perbandingan yaitu profit dibandingkan berat ya. Berarti di sini kita yang pertama adalah profit pertama kita bandingkan dengan berat pertama 25 dibagi 18 1,38 sampai dengan yang profit ketiga. Dari perbandingan yang sudah dapat, makanya kita ambil yang perbandingan paling maksimal, paling besar yaitu di kedua. Berarti yang kedua di sini kita berikan nilai 1. Nah, profit kedua di sini dengan berat berapa? 15. Nah, berarti di sini 20 dikurangin 15 masih ada 5 ya. Masih ada 5 yang bisa dimasukkan kembali. Nah, dari 5 tersebut kita melihat perbandingan mana yang lebih besar kembali. Nah, di sini kita lihat yaitu di perbandingan ketiga. Nah, di sini yang bisa dimasukkan adalah perbandingan ketiga dengan nilai 1/2. Untuk yang perbandingan pertama itu kita masukkan 0 karena sudah terpenuhi dari perbandingan yang kedua dan ketiga. Dari tabel yang sudah kita lakukan perhitungan, nah di sini ada tabel di mana ada WE min, yaitu WE min adalah berat minimal ya atau berdasarkan greedy weight itu adalah 0, 2/3 dan 1. Dan di sini didapatkan profit maksimal adalah 31,0 dengan perhitungan seperti ini ya, 0 kali 25, 2/3 kali 24, 1 kali 15. Dan PI maksimal ya, di sini 1, 2/3 dan 0. Di sini profit maksimalnya adalah 28,2. Dan di sini ada perbandingan PI dibandingkan WI. Dan di sini ada nilainya adalah 0, 1 dan 1/2. Dan profit di sini adalah nilai profit maksimalnya adalah 31,5. Berdasarkan tabel ini, maka didapatlah nilai paling profit maksimal itu adalah 31,5. Untuk kesimpulan, metode greedy ini adalah bahwa algoritma greedy merupakan algoritma yang bersifat heuristik, mencari nilai maksimal, sementara dengan harapan akan mendapatkan solusi yang baik. Meskipun tidak selalu mendapatkan solusi terbaik, algoritma greedy umumnya memiliki kompleksitas waktu yang cukup baik. Sehingga algoritma ini sering digunakan untuk kasus yang memerlukan solusi cepat, meskipun tidak optimal seperti sistem real-time atau game. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.